Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep rancangan selamat menyimak. Topik pembahasan berbeda ada tiga. Pertama adalah proses tentang perancangan di dalam perangkat lunak. Lalu topik yang kedua adalah tentang kualitas dalam perancangan software, dan topik terakhir adalah yang ketiga adalah konsep-konsep kunci dalam proses perancangan. Pada tahap desain, umumnya terdapat 4 jenis rancangan yang dibuat, yaitu rancangan data, rancangan kelas, rancangan arsitektur, rancangan antarmuka, dan rancangan komponen. Keempat rancangan ini harus dibuat berdasarkan spesifikasi kebutuhan atau sistem requirement. Requirement yang telah dikumpulkan sebelumnya menjadi acuan untuk membuat rancangan tersebut. Sebaliknya, setiap rancangan perangkat lunak yang kita buat haruslah sejalan dengan kebutuhan atau requirement dari perangkat lunak tersebut. Intinya, tahap desain ini menerjemahkan spesifikasi kebutuhan. Terdapat model-model kebutuhan yang telah dibuat sebelumnya menjadi rancangan perangkat lunak yang siap diimplementasikan. Desain perangkat lunak haruslah berdasarkan requirement. Hal ini merupakan kesepakatan yang tidak dapat ditawarkan dalam rekayasa perangkat lunak. Pemetaan antara model kebutuhan dengan rancangan perangkat lunak dapat dilakukan. Ada 3 jenis model kebutuhan yang dapat digunakan, seperti skenario based model yang berdasarkan pada rancangan antarmuka, behavioral model yang menjadikan dasar untuk rancangan komponen antarmuka yang digunakan untuk rancangan database, arsitektur, dan komponen perangkat lunak. Untuk menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, kita perlu membuat model kebutuhan berbasis kelas seperti kelas diagram atau KRS model. Rancangan antarmuka memerlukan skenario based dan behavioral model. Sedangkan rancangan komponen dapat dibuat dari kelas based model dan behavioral model. Kualitas rancangan sangat mempengaruhi kualitas perangkat lunak yang dikembangkan. Rancangan yang lebih baik memudahkan dan menghasilkan perangkat lunak yang baik, dan kita perlu memperhatikan aspek kualitas dalam setiap rancangan yang dibuat. Rancangan atau desain berkualitas harus menemukan minimal 8 hal sebagai berikut: mengikuti best praktik atau pola perancangan yang sudah dikenal dan umum digunakan, bersifat modular dengan membagi logika menjadi elemen atau subsistem, jelas mempresentasikan data, arsitektur, dan komponen perangkat lunak, memiliki struktur data yang sesuai, memperhatikan karakteristik fungsional komponen, memiliki antarmuka yang baik, bersifat interaktif atau melibatkan interaksi dalam proses pembuatannya, dan direpresentasikan dalam notasi simbol atau ilustrasi yang efektif. Selain itu, masih ada banyak karakteristik yang lainnya yang menandai rancangan berkualitas. Sebelum membuat rancangan sistem atau perangkat lunak, penting untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan hal tersebut. Ada 6 konsep yang berkaitan dengan rancangan perangkat lunak. 1. Abstraksi. Yang kedua, arsitektur. Yang ketiga, pola. Keempat, pemisahan masalah. Kelima, modularitas. Keenam, paradigma. Dengan memahami keenam konsep tersebut, kita dapat lebih baik dalam merancang perangkat lunak. Model perancangan perangkat lunak terdiri dari dua dimensi. Dimensi abstrak dan dimensi proses. Dimensi abstrak menunjukkan tingkat detail atau rincian informasi yang disediakan untuk diimplementasikan menjadi komponen perangkat lunak. Sedangkan semakin rendah tingkat abstraksi, semakin detail informasinya. Dimensi proses mengindikasikan evaluasi dari model perancangan dan terdiri dari 4 dimensi: arsitektur, interface, komponen, dan development. Batas antara dimensi proses adalah garis vertikal yang tidak terputus. Elemen-elemen model dalam dimensi proses tidak selalu dikembangkan secara berurutan. Berbeda dengan model-model pada sumbu vertikal dimensi abstrak yang dibuat secara berurutan. Berikut ada beberapa contoh perancangan perangkat lunak yang dihasilkan dari tahap desain.
Satu, rancangan arsitektur. Rancangan yang sederhana untuk aplikasi berbasis web dengan pemisahan server untuk web, database, dan aplikasi. Membutuhkan koneksi internet untuk mengakses aplikasi. Rancangan interface. Yang kedua, rancangan interface. Contoh rancangan antarmuka berupa wireframe untuk aplikasi e-commerce, menampilkan kategori proses di bagian atas. 3. Banner sebagai produk unggulan, daftar produk yang dijual dan opsi untuk melakukan filter produk. 3. Rancangan data. Rancangan dalam bentuk entity relationship diagram untuk aplikasi inventory sebuah perusahaan dengan kantor cabang yang tersebar, menunjukkan tabel database yang dibuat, relasi antar tabel, dan variabel terkait. Rancangan-rancangan ini memberikan panduan pada programmer saat melakukan implementasi pada tahap selanjutnya. Dengan memahami keenam konsep tersebut, kita dapat lebih baik dalam merancang perangkat lunak. Batas antara model requirement atau model analisis dengan model rancangan atau desain terdapat pada sistem abstraksi. Semua model rancangan berada di bawah model analisis, menandakan bahwa informasi yang disediakan oleh model rancangan lebih detail dibandingkan dengan model kebutuhan dalam konteks perangkat lunak. Dimensi proses mengidentifikasikan evolusi dari model perancangan terdiri dari 4 dimensi: arsitektur, interface, komponen, dan development. Rancangan-rancangan ini memberikan pandangan bagi programmer saat melakukan implementasi pada tahap selanjutnya. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.